Kesalahan pemula itu mereka nggak paham bedanya harga sama nilai. Orang kira harga saham atau kripto di HP itu nilai asetnya. Padahal itu salah besar. Harga itu cuman angka di mana transaksi terakhir terjadi. Tidak ada maksud lain. Jadi harga itu satu kesepakatan sesaat antara satu orang yang mau jual dan satu orang lain yang mau beli. Harga naik turun setiap detiknya bukan karena nilai perusahaannya yang berubah setiap detiknya. Harga itu berubah karena ada tiga. Pertama likuiditas, lalu karena perubahan emosi, lalu terakhir adalah karena narasi. Oke. Narasi itu berita. Nah, harga biasanya kena efeknya narasi. Kalau beritanya bagus, pasarnya ya bagus, harganya bisa terbang to the moon, kata orang-orang. Kalau jelek ya pasarnya pasti panik dong. Harganya anjlok, tabungan lo ditelan, hilang entah kemana. Tapi kalau perusahaannya gimana bang? Pabriknya ya nggak tiba-tiba meledak, karyawannya juga nggak tiba-tiba mogok massal, aset nilai perusahaannya ya segitu-segitu aja. Nah, disinilah letak asiknya si bandar. Pasti banyak orang yang kejebak beli saham pom-pom atau koin-koin micin. Sudah nggak heran lagi lah, namanya juga pemula. Pasti mikir cuman naik turunnya harga. Disinilah peran gue sebagai orang yang cerdas, baik hati, dan suka menolong ya. Nice. Gue bakal ngajarin lu jadi investor yang cerdas. Fokus pada kenaikan nilainya, bukan pada kenaikan harganya. The Greatest Fools Theory. The Greatest Fools Theory itu apa sih bang? Greatest Fools Theory itu intinya orang tolol berharap sama orang lain yang lebih tolol. Jadi tolol banget. Nah, teori ini bisa bekerja buat lo semua. Karena mekanismenya kayak gini. Orang tolol ini dicuci dulu otaknya sama si bandar buat beli suatu aset sampah. Bisa jadi itu altcoin, meme coin, saham gorengan, yang underlying-nya itu apa sih? Nggak jelas, tapi kok dibeli? Itu mau ngapain? Ya mungkin karena lu kecuci otaknya. Mungkin kalian itu beli karena nggak tahu dasarnya apa. Cuman ikut-ikutan doang, berharap orang berikutnya mau beli dengan harga yang lebih mahal. Macam tak betul je budak ni. Selama masih ada pembeli baru yang mau masuk, harganya bisa terus naik. Dan ironisnya, semua orang yang ada dalam rantai ini merasa dirinya pintar, jenius, lebih cepat, lebih pintar dari market. Masalahnya, rantai ini tuh tidak bisa berjalan selamanya. Begitu aliran pembeli berhenti, tidak ada lagi yang namanya greatest fools yang mau beli di harga yang lebih tinggi, harganya akan jatuh. Kalau kamu pemegang aset yang terakhir yang berada di harga tertinggi, ya bye-bye dah lo sama uang warisan bokap lo. Nah, apa sih perannya influencer, Bang? Nah, channel Warna Janda, Blue Superman Crypto, Ali Nujum Fibonacci, dan masih banyak lagi di luar sana influencer-influencer finansial di luar sana, entah itu tersertifikat atau tidak. Ya, termasuk gua sih sebenarnya kalau sekarang gua bahas tentang finansial. Nah, tapi gua pengen gua jadi yang benar ya. Gua buka channel ini karena ingin mengedukasi benar-benar yang benar gitu. Lu lihat deh track record gua dari SMP. Karya gua isinya adalah edukasi pendidikan yang benar. Agama mungkin, olimpiade fisika, ilmu hidup. Ya meskipun nggak semuanya terkenal dan semuanya berhasil menjadi terkenal ya. Tapi saya akan mengajarkan yang memang benar gitu. Gua di sini nggak mau flexing-flexing.
Gua di sini itu nggak kayak Prakpul Manta yang mimpi untuk ngeluarin lo semua dari perbudakan modern atau dari kemiskinan. Pikirin aja kalau semua orang kaya punya banyak duit, inflasinya mau disetel berapa? Ini dunia, bos, bukan surga. Sayangnya harus ada yang miskin. Karena ada yang namanya konsep scarcity di dunia ini. Jadi kalau lu dengerin gua, ya syukur kalau hidup lu berubah. Kalau enggak ya kalau lu tersinggung, puji Tuhan, berarti lu masih punya hati. Oke, lanjut. Pernah nggak sih lu berpikir, seakukat apa sih influencer-influencer itu bisa ngehasilin berapa dari investasi mereka? Kalau gede, kenapa masih buka kelas? Kenapa masih buka konten? Kenapa masih buka broker? Duit dari kelas gue belikan saham dan gue belikan kripto, itu ide awalnya gitu. Kebanyakan influencer nggak kaya dari hasil investasi, tapi dari atensi yang kalian berikan. Model bisnis mereka itu jualan cerita, kayak gue. Woi, yang buat skrip ini, lanjutlah. Okay. Mereka itu dapat uang dari AdSense, referral, biaya membership, sama kenaikan harga waktu lo semua beli instruksi mereka. Polanya selalu sama. Influencer masuk duluan, mereka buat narasi atau cerita, kamunya masuk, harganya naik, merekanya jualan pelan-pelan, lalu ceritanya mati. Harganya turun. Kamunya nyangkut. Merekanya mah udah keluar. Pusing-pusing dah lo. Lanjut jangan, saudara-saudara. Lanjut jangan. Kesimpulannya simpel ya. Mulai sekarang, jangan sampai terbuai influencer kripto, saham, atau trading manapun itu. Tersertifikasi atau tidak tersertifikasi. Karena mereka yaitu orang-orangnya bandar, meskipun itu anak menteri. Fokuslah pada Pertumbuhan ekonomi. Fokuslah pada pertumbuhan nilai. Woi, editor, jangan offside, Sat. Dan jangan coba-coba mengejar keuntungan dari bubble. Daripada gua masuk rodeo ya kan, mending gua kalau di Sukamiskin, kalau di tempat lain mati gua.